warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok Chromium. Saya Siti Fauzia dengan NPM 214102017. Saya Dwi Sasyarunaja dengan NPM 214102027. Saya Nindra Hadewi, NPM 214102009. Kenapa? Jadi gini loh, aku tuh kan barusan dicek gula darah ya. Ternyata hasil dari cekannya itu gula darah aku tinggi. Kenapa ya? Itu tuh bisa jadi ada hubungannya sama salah satu mineral mikro, yaitu kromium. Emang kromium itu apa ya? Ini kita jelasin aja ya, tapi duduk dulu aja yuk. Ini loh penjelasannya. Kromium adalah mineral yang ditemukan di kerak bumi, air laut, dan makanan tertentu. Jenis mineral ini terbagi menjadi dua macam, yakni trivalen atau kromium 3+, dan heksavalen atau kromium 6+. Nah, biasanya pada makanan atau suplemen, jenis kromium yang ditemui yaitu trivalen atau kromium 3+. Sementara untuk mineral heksavalen atau kromium 6+ bersifat racun dan berasal dari polusi industri. Zat ini merupakan produk sampingan dari pembuatan baja tahan karat serta proses manufaktur lainnya. Selanjutnya, berapa sih kebutuhan harian dari kromium? Jadi untuk bayi 0 sampai 12 bulan membutuhkan kromium sebanyak 0,2 mikrogram sampai 6 mikrogram per hari. Sedangkan untuk anak-anak usia 1 sampai 8 tahun membutuhkan 11 hingga 15 mikrogram per hari. Untuk anak laki-laki usia 9 sampai 13 tahun membutuhkan 25 mikrogram per hari, sedangkan untuk anak perempuan membutuhkan 21 mikrogram per hari. Kemudian untuk laki-laki usia 14 sampai 65 tahun membutuhkan 30 sampai 40 mikrogram per hari, dan untuk perempuan membutuhkan 20 sampai 30 mikrogram per hari. Sedangkan untuk ibu hamil membutuhkan 35 mikrogram per hari. Lalu, apa saja sih manfaat kromium bagi tubuh? Yang pertama, membantu mengendalikan diabetes. Karena kromium ini memiliki peran yang penting dalam mengontrol gula darah. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan. Kromium berperan dalam penguraian karbohidrat menjadi energi dan dapat memengaruhi perilaku makan seseorang. Selanjutnya, mengurangi rasa lapar yang berlebihan. Nah, manfaat ini masih berhubungan dengan manfaat kromium yang kedua tadi. Jadi, dengan mengonsumsi obat atau suplemen kromium picolinat akan mengurangi rasa lapar dan perasaan ngidam pada wanita. Yang terakhir, mencegah pembentukan plak pembuluh darah. Jadi, konsumsi kromium atau suplemen yang mengandung kromium dapat mencegah pembentukan plak kolesterol. Nah, akan tetapi para ahli ini belum dapat memastikan karena penelitian yang membahas manfaat kromium ini menunjukkan hasil yang beragam. Setelah kita mengetahui apa itu kromium, angka kebutuhannya, kemudian manfaatnya, kita juga harus mengetahui nih, makanan apa saja yang mengandung kromium. Jadi, makanan yang mengandung kromium diantaranya ada jus anggur, mengandung 7,5 mikrogram per 1 gelas, kemudian jus jeruk mengandung 2,2 mikrogram per 1 gelas, daging sapi mengandung 2 mikrogram per 85 gram, dada ayam mengandung 0,5 mikrogram per 85 gram, dada kalkun mengandung 1,7 mikrogram per 85 gram, tepung gandum utuh mengandung 21 mikrogram per 100 gram, apel merah mengandung 1,4 mikrogram per 200 gram, dan yang terakhir, brokoli mengandung 2,7 mikrogram per 91 gram. Nah, untuk selanjutnya ini ada fungsi dari kromium. Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah dan meningkatkan efisiensi kerja insulin. Yang kedua, sebagai glucose tolerance factor yang dibutuhkan pada proses pengolahan glukosa menjadi energi. Nah, fungsi yang ketiga adalah membantu menurunkan berat badan dengan cara membakar lemak menjadi energi. Kromium ini berperan dalam penguraian karbohidrat menjadi energi dan dapat mempengaruhi perilaku makan seseorang. Pemberian suplemen
Chromium Peach selama 12-16 minggu membantu menurunkan berat badan orang yang mengalami kegemukan dan obesitas. Dan fungsi chromium yang terakhir ini membantu sintesa kolesterol, lemak, dan protein serta meningkatkan jaringan otot. Nah, ada hubungan nih antara chromium dengan insulin. Chromium ini memiliki efek peningkatan pengikatan insulin dan meningkatkan jumlah reseptor insulin pada permukaan sel dan sensitivitas beta sel pankreas bersama-sama dengan peningkatan sensitivitas insulin secara keseluruhan. Chromium ini bertindak sebagai kofaktor untuk insulin dan karena itu aktivitas chromium ini dalam organisme sejajar dengan fungsi insulin. Meskipun meningkatkan aktivitas insulin, chromium ini tidak dapat menggantikan insulin. Dengan adanya chromium organik, kadar insulin yang lebih rendah mampu mencapai respons biologis yang sama. Pada gambar, mekanisme aktivasi reseptor insulin oleh chromium. Dalam bentuk tidak aktif dari reseptor insulin, yaitu IR, dikonversi menjadi bentuk aktif dengan mengikat insulin. Aktivitas tersebut dapat memicu pergerakan chromium dalam bentuk CR transferin dari darah ke dalam sel-sel yang tergantung, yaitu insulin. Nah, chromium transferin tersebut diikat oleh apokromodulin untuk menghasilkan kromodulin, yaitu persegi yang mengandung chromium. Nah, akhirnya kromodulin tersebut atau si persegi tersebut akan berikatan dengan reseptor insulin yang selanjutnya mengaktifkan aktivitas reseptor kinase. Nah, ketika konsentrasi insulin turun, holokromodulin ini akan dilepaskan dari sel untuk menghilangkan efeknya. Jadi, si chromium ini bukan berarti bisa menggantikan insulin, tapi sebagai aktivator insulin. Jadi gitu ya hubungannya gula darah sama chromium itu. Makasih ya udah jelasin sama aku terkait hubungan gula darah sama chromium. Oke, semoga bermanfaat. Ya, dadah, ketonton ya. Hey, kita ketemu lagi. Ini berkat penjelasan kalian, aku tuh jadi nyari tahu gitu ya apa hubungan chromium sama zat lain. Aku juga udah tahu loh kelebihan dan kekurangan chromium itu sendiri. Apa sih tuh? Oke, aku jelasin ya. Kekurangan konsumsi mineral chromium dapat menyebabkan kelelahan, kegelisahan, dan juga diabetes. Selain kekurangan, kelebihan konsumsi chromium dapat menyebabkan gula darah rendah atau hipoglikemia, kerusakan hati, kerusakan ginjal, dan juga kerusakan syaraf. Selanjutnya ada interaksi chromium dengan zat gizi lain. Interaksi yang pertama yaitu interaksi chromium dengan besi. Kelebihan zat besi pada penderita hemochromatosis dapat mengganggu transport chromium. Sebuah hipotesa mengatakan jika penurunan transport chromium dapat berkontribusi sebagai salah satu patogenesis dari diabetes mellitus pada penderita hemochromatosis. Interaksi yang kedua yaitu interaksi chromium dengan vitamin C. Penelitian pada hewan menunjukkan asupan chromium meningkat ketika diberikan bersama dengan vitamin C. Sedangkan penelitian pada 3 wanita dengan pemberian 100 mg vitamin C bersamaan dengan 1 mg chromium menghasilkan peningkatan chromium pada plasma daripada tanpa pemberian vitamin C. Wah, keren. Jadi kamu udah tahu ya penyebab dari tes kamu kemarin kenapa tinggi. Iya nih, makasih ya penjelasannya. Sekarang kalian mau kemana nih? Kita mau makan sih. Ya udah, bareng aja ya.